Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam channel YouTube Renungan Harian HKBP Distrik 29 Deli Serdang. Hari ini Senin 19 Juni 2023. Sebelum kita mendengar renungan hari ini, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan renungan hari ini yaitu dari kitab Ibrani 9 ayat 28. Demikian isinya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, nats firman Allah renungan hari ini mengingatkan kita untuk taat beribadah kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan hendaknya lah seturut dengan kehidupan kita sehari-hari. Demikian halnya orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mengikut Dia yang setia dalam pelayanan, memberitakan Injil dalam pemerintahan Kekaisaran Romawi pada saat itu. Begitu banyak tantangan yang dihadapi dalam pemberitaan Injil atau penyertaan Injil, baik dalam hal cercaan, hinaan, dikucilkan, bahkan sampai menerima hukuman. Hal itu tidak menyurutkan mereka untuk tetap setia dan percaya kepada Yesus. Gambaran ibadah tersebut telah diuraikan dalam kitab Ibrani ini, yaitu bukan sekedar datang ke bait suci yang dibuat oleh tangan manusia, yang datang berulang-ulang dengan membawa persembahan yang dilakukan sebagai tanda ketaatan kepada Taurat saja. Hal itu penulis kitab Ibrani ini mengajak bahwa Yesus bukan datang kepada bait suci berulang-ulang, yang digambarkan bahwa Yesus menunjukkan kehendak Allah meskipun datang ke bait suci, bukanlah sekedar menunjukkan ketaatan yang ditunjukkan oleh orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sebagai imam yang selama-lamanya yang taat dan setia melakukan kehendak Allah. Dalam keteladanan jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dari bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Allah berkehendak untuk menyelamatkan manusia yang jatuh ke dalam dosa yang tidak dapat dihindari, yaitu kematian. Dalam kasih Allah tersebut telah dinyatakan
di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia yang telah mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, itu halnya yang dilakukan manusia, yaitu dengan melakukan ibadah. Ibadah yang kita lakukan adalah persembahan kepada Tuhan, bukan sekedar menunjukkan apa yang kita berikan, melakukan kehendak Tuhan, tetapi apa yang sudah kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ibadah itu bukan di tempat suci atau di tempat peribadahan semata, tetapi ibadah itu di mana kita ditempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Sebab kesetiaan melakukan kehendak Allah, itulah keselamatan yang akan kita terima dalam menantikan Dia yang kedua kalinya, membawa kita kepada kehidupan yang kekal di tempat Bapa di sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita hendaknya memberikan persembahan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Hadirkanlah dirimu di dalam segala hal pergumulan hidupmu dengan kasih dan karunia yang Tuhan berikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita membangun rumah rohani sebagai ibadah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena disebutkan juga dalam 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam satu hari ini kita menggaungkan apa yang Tuhan firmankan, yaitu untuk memberikan keselamatan kepada semua orang melalui kasih, melalui karya, melalui apa yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah halnya kesetiaan kita menantikan kuasa Tuhan, menantikan keselamatan yang akan Tuhan anugerahkan pada kedatangannya kedua kalinya. Bersukacitalah Bapak, Ibu, sebab keselamatan ada di tangan Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat. Amin. Kita berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kamu sekalian. Amin.